Jadi intinya gini, ada 3 saham ya yang kita bahas di sini, Pak Aji. Yang pertama adalah eBay, yang kedua Baba, yang ketiga Shopify. Ini tiga-tiganya berada di bidang yang sama, yaitu e-commerce ya. Kalau di Indonesia ya kayak Tokopedia lah, ya kan. Dan ada satu lagi sebenarnya itu Amazon. Tapi Amazon kan udah mahal banget lah, udah tinggi banget seperti itu. eBay ini menarik karena dia valuasinya jauh lebih murah, baik itu dibandingkan dengan Baba ataupun dibandingkan dengan Shopify. Tapi ada kelemahannya. eBay itu ya dia kecil Pak, dibandingkan Amazon itu kecil, termasuk dibanding Baba juga kecil. Baba itu kan dia terbesar di China ya, dan salah satu yang terbesar di dunia. Amazon yang nomor satunya, tapi Baba itu kalau nggak salah nomor 4 lah. eBay itu kalau nggak salah mungkin nomor 10 atau nomor berapa lah. Nah, status posisi perusahaan sebagai terbesar atau bukan ini juga ngaruh loh Pak Haji. Kenapa saya ngomong begitu? Karena yang tadi saya katakan, investor di pasar saham Amerika itu nggak cuma dari Amerika, tapi dari seluruh dunia, ya termasuk kita di Indonesia. Banyak loh orang Indonesia beli saham di sana, banyak. Dan jadi gini, orang Indonesia atau orang siapapun dari negara manapun yang beli saham di sana itu, ya mereka juga lihat sentimen, aduh kalau saya beli eBay, nggak pernah tahu barangnya itu. Kalau saya Amazon itu pernah pakai gitu. Nah itu jadi saya belinya Amazon aja lah gitu. Sama lah Pak Haji, kenapa sih Bank BCA itu mahal banget valuasinya? Karena semua orang pakai Bank BCA. Dan kenapa Bank BNI itu kurang mahal valuasinya? Ya karena orang jarang yang pakai Bank BNI. Meskipun sebenarnya ini bank gede juga gitu. Di Amerika juga sama. Kenapa ada perusahaan tertentu sahamnya sangat mahal? Ya karena everybody menggunakan jasanya. Tapi eBay itu termasuk yang sedikit. Baba juga meskipun valuasinya lebih murah, jauh lebih murah dibanding Amazon, tapi dia agak lebih mahal ya dibanding eBay. Kalau lihat PE-nya yang saat ini, bukan lihat yang forward-nya. Dan itu karena apa namanya Baba lebih besar dibanding eBay. Lalu ada lagi namanya Shopify. Shopify ini kecil, tapi digadang-gadang bakal jadi pesaing eBay, Baba, atau bahkan Amazon. Dan itu logis karena memang kalau kita lihat dari sisi ininya ya. Jadi perusahaannya ya dia laba masih kecil banget lah, tapi dia growingnya cepet banget. Dulu dia 2,9 miliar dolar ya tahun 2020, hari ini sudah 7 miliar dolar, berarti kan udah naik 2 kali lipat ya pendapatannya, meskipun untuk labanya dia masih kecil banget gitu. Jadi Shopify ini growth lah, dia masih kecil tapi potensinya besar. Dan memang kalau di Amerika begitu Pak. Sebenarnya di Indonesia juga dulu sama ya, waktu pasar saham kita masih naik terus. Kalau ada saham dari perusahaan yang mungkin kinerjanya nggak begitu bagus, tapi orang semua pakai jasanya dan orang bisa melihat bahwa ini ke depan kinerjanya bakal jadi bagus gitu ya, ya orang tetap akan beli sahamnya meskipun valuasinya mahal. Itulah contohnya Shopify itu. Cuman menurut saya, kalau kita belinya sekarang ketika harga sahamnya udah naik tinggi begini, ya risikonya adalah ketika nanti perusahaan rilis laporan keuangan berikutnya dan ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, jebloknya itu bisa nggak main-main, Pak. Itu loh. Jadi kalau kinerjanya bagus sesuai harapan, contohnya apa? Nvidia ya. Nvidia itu kan sebelum kinerjanya bagus seperti sekarang, harga sahamnya memang sudah naik duluan. Dan ketika kinerjanya beneran bagus di tahun 2024 ini, laba sahamnya naik lebih tinggi lagi. Nvidia itu dulu nggak termasuk saham terbesar di Amerika Serikat loh. Dia itu jauh di bawah Microsoft, di bawah Tesla. Tapi kenapa dia jadi seperti sekarang ya? Mahal banget valuasinya, market cap-nya juga gede banget. Satu, perusahaan sejak awal orang sudah memprediksi bakal kinerjanya bagus dan ternyata benar hari ini kinerja dia sangat bagus. Tapi ada banyak contoh lain Pak Haji, perusahaan-perusahaan yang diprediksi kinerjanya bakal bagus banget tapi ternyata tidak sebagus itu. Contohnya apa? Ya Tesla. Tesla itu memang sekarang lagi naik-naik lagi ya. Tapi all time high-nya dia itu kemarin itu di $400 per saham. Ketika kinerja dia sampai tahun 2024 ini nggak begitu bagus, dan makanya sahamnya turun tuh dari $400 itu sampai sempat kemarin itu mentok di $140. Bayangkan, dari 400 ke 140, turunnya 60% Pak. Perusahaannya masih baik-baik saja. Dan juga masih menghasilkan laba. Elon Musk masih kaya raya.
Tapi kinerjanya memang tidak sesuai ekspektasi investor saja yang berpikir bahwa labanya itu bakal gede banget gitu. Makanya sahamnya turun. Ya balik lagi ya, meskipun sekarang lagi naik lagi, tapi tetap $200 sekian dibanding kemarin dia 400 masih turun itu. Begitu. Nah jadi menurut saya, kalau kita pengen cari saham yang katakanlah memang bakal jadi the next Amazon, the next Tesla, tetap valuasi ini penting Pak Haji. Jangan dikejar kalau memang dia sudah naik sangat banyak ya. Shopify ini ya kalau kita lihat nih misalnya. Oh sekarang dia lagi turun lagi, tapi dalam 5 tahun terakhir ya dia udah tetap naik. Kemarin itu dia $30 sekian, sekarang udah 67 gitu. Dan kalau ditarik lebih lama lagi, wah dulu tahun 2017 malah cuman nggak nyampe $10 ya. Jadi dia itu bahkan cuma $2. Dalam waktu 10 tahun dia naiknya itu bukan 10 kali lipat lagi, 20 kali lipat. Cuman karena ada ekspektasi doang, bukan karena kinerjanya benar-benar bagus gitu. Menurut saya sih ya, dan pendapat saya ini memang belum tentu benar juga sih. Tapi menurut saya beli saham seperti itu, kalaupun profit, nggak worth it dengan risikonya yang juga bisa jeblok sewaktu-waktu. Jadi saya lebih prefer eBay atau BABA. Dan kalau lebih spesifik lagi, BABA. Kenapa? eBay, yang tadi saya katakan, dia itu bukan terbesar, dia itu kalah telak Pak dibanding Amazon dan juga e-commerce lain yang ada di seluruh dunia. Jauh dia gede tentu saja kalau dibanding misalnya di Indonesia Tokopedia gitu ya. Tapi kalau dibanding Amazon dia kecil. Ya. Tapi kalau BABA meskipun dia bukan terbesar di Amerika atau juga di dunia, tapi dia adalah yang terbesar di China dan pertumbuhan di China itu jauh lebih tinggi dibanding Amerika actually. Coba cek pertumbuhan ekonomi di sana berapa persen dibanding dengan Amerika, jauh lebih tinggi. Dan dia yang terbesar. Jadi dia semua pertumbuhan ekonomi China itu ya masuknya ke Alibaba tersebut gitu loh. Jadi Alibaba ini meskipun sudah besar tapi dia terus akan bertumbuh. eBay meskipun bukan yang terbesar, ya tapi dia akan sulit untuk bersaing dengan Amazon dan lain-lain. Makanya forward PE-nya BABA rendah banget kan? Karena orang berpikir bahwa nanti ke depan labanya dia itu akan naik lebih tinggi lagi. Dan semua orang berpikir seperti itu gitu. Jadi di sisi lain valuasinya ya juga nggak pakai prospek yang tadi Shopify itu tadi, PR-nya sampai ratusan persen. PE-nya masih 16 kali, 17 kali, forward-nya juga cuma 9 kali. Dan PB-nya Pak, price to book value-nya bahkan cuma 1,2 kali, murah sekali. Amazon itu PBV dia itu 8 kali. eBay juga bahkan mencapai 4 kali sebenarnya. Jadi nggak semurah itu juga dia itu gitu loh. Jadi yang mana yang lebih menarik? Menurut saya BABA, lalu eBay, dan terakhir Shopify. Kalau pilihannya 3 itu. Cukup Pak Haji.